Assalamualaikum. Halo Sobat Ngobraser. Semangat terus. Semangat terus. Oke? Kita mau jumpa dengan anak muda. Tuh anak mudanya. Udah kelihatan belum? Udah ya. Nih usahanya apa? Usahanya itu. Baru aja saya pin. Coba. Dia Rika. Oke, belum hadir. Ntar lagi ya. Selamat datang semua. Sehat-sehat ya. Dan bukan cuma sehat, semangat terus. Gitu ceritanya. Oke. Jadi kita mau dengerin ini. Dia anak Envoy juga. Beberapa seminggu lalu juga saya pernah ngobrol kan sama anak Envoy. Ada Rani. Rani ini teman-teman di Envoy. Kayaknya hadir. Esther hadir nggak? Esther. Rika udah hadir. Baru lulus bulan apa ya dari Envoy? September lalu. Gitu. Jadi masih grass. Halo, selamat sore Pak Indra. Sore. Apa kabar? Pak Indra apa kabar? Baik Pak, luar Baik. biasa. Semangat Pak Indra pagi. gimana? Pak Indra masih full WFH ya berarti ya Pak? Iya, dengan sangat ketat. Wow, tapi bener ini ya, semenjak awal pandemi sampai sekarang belum pernah WFH lagi Pak. Ah, bener, di rumah terus. Wow, ini dong punya hobi baru ya, kebiasaan baru juga ya Pak ya. Bener. Maka itu namanya kan adaptasi kebiasaan Iya. baru. Ini Pak Indra berarti lagi di rumah. Iya, ini di rumah, di kamar, di studio anakku. Dia kan suka, maka itu belakangnya tuh ada gitar-gitar Musik segala ya. macam. Nah, Iya, seru banget. ini di mana? Semarang. Di rumah Pak, sorry Pak, di kosan. Di mana Rumah sama tuh? kosan udah beda tipis. Di Di Semarang. Semarang. Oke. Iya, betul. Suara saya terdengar jelas ya, Pak ya? Oke, takut nih, deg-degan Jelas takut dan tiba-tiba lantang. sinyalnya. Takut sinyalnya tiba-tiba down. Iya, kemarin sama sama eh kok aku lupa namanya. Aku yang cookies yang dari Semarang itu Oh, aku ini nih, itu iya Kavia dari Lova Cookies. ya Via, betul Via. Iya, Nah, Via itu kemarin sempat nonton eh, live-nya juga, Pak. terus signalnya gitu deh biar pet lagi di mall apa gitu ya, di mall salah satu mall Oh, gitu lagi pak gitu. Jadi nanti hmm. kalau kalau nanti kira-kira signalnya berbet gitu, berbet, silakan keluar dari kamar kosannya. Siap, siap Pak, siap, siap. Senang banget nih sore hari ini berkesempatan sharing bareng Pak Indra Uno, Kepala Sekolah dari Envoy. Kepsek kepala sekolah. Iya, iya, Kepsek. terhitung hampir setahun ya Pak, kita nggak ketemu terakhir waktu itu pas training 3 sambil farewell juga, bareng farewell pas di Bandung. Iya, itu pun saya nggak hadir fisik ya, kalau nggak salah. Iya, hadir. Iya, hadir. Kita farewellnya bareng Bu Ocha. Iya betul. Waktu itu di mana ya? Bandung ya? Betul. Ini pasti ada telepon Halo masuk Pak, nih. Ada oke. telepon masuk ya? Betul nggak?
Gimana, Pak? Barusan Halo? ada telepon masuk nggak? Ada telepon masuk ya? Nggak. Oh, enggak. Enggak ada kok. Tadi suaranya soalnya sempat hilang. Oh, oke. Aman, aman dong. Mantap. Ini aku panggilnya apa nih? Aku panggilnya apa? Rica boleh. Rica boleh. Soalnya kalau kalau nyebut rica itu langsung pengen makan rica-rica. Gimana dong? Waduh. Itu kan kalau 2 kali, sekali aja, Pak, berarti, Pak. Rica. Oke, oke. Siap, Rica. Kita mulai ya. Boleh, boleh, Pak. Jadi mulainya dengan perkenalan pribadi dari masa masa muda. Rica masih muda kan, tapi masa yang lebih muda lagi. Ikut Dari generasi milenial, kecil Pak. gitu. Wah, ini bukan milenial lagi, ini masih 22 tahun. Gitu. Jadi oke. Rica bisa dengar saya? Bisa. Aman. Aman ya? Ya barusan Iya, Pak. soalnya agak 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 burem. Kayak kalau gitu Hmm. saya harus buka device yang satu lagi supaya masih bisa ngelihat. Ntar ya, cek Oke, cek. siap, Pak Oke, Indra. tapi sambil saya ini silakan perkenalan diri dulu di sekolah itu, hobinya ngapain? Bikin susah guru atau malah bantuin guru? Terus, terus atau suka bikin bikin pusing teman-teman atau malah jadi bintangnya teman-teman gitu ya. Waduh. Silakan cerita. Oke, Sok. halo semua audiens, teman-teman semuanya. Terima kasih banyak kesempatan yang diberikan dari Pak Indra untuk sharing pada sore hari ini. Perkenalkan, saya Rica Malia, akrab disapa Rica, asalnya dari Kabupaten Demak, cuman stay di Semarang. Kebetulan sekarang kesibukan kemarin sempat kerja terus ngurus bisnis juga karena memang tertarik dunia community development, akhirnya kerja di salah satu social enterprise di Jakarta sambil ngurus bisnis juga. Sekarang bisnisnya namanya Riz Floris. Riz Floris ini dirintis dari tahun 2017. Kebetulan masih kuliah juga sekarang di Universitas Diponegoro semester akhir, jadi masih bergelut sama skripsi. Jadi masih belajar banget gimana cara ngatur waktu antara kuliah, kemudian bisnis, sambil kemarin sempat kerja baru off di bulan Januari ini. Sekarang full kuliah online tentunya, terus untuk bisnis kemarin beberapa kali toko store-nya sempat off juga, tapi tetap penjualan secara online. Soalnya karena pandemi ya, jadi kebetulan store-nya itu di kampus. Jadi memang ada beberapa kendala dan pertimbangan, akhirnya off. Terus kemudian sekarang full ngurus bisnis sambil kuliah online. Mantap. Senang Coba banget nih Pak Indra, kayak semangat siapa yang sekali bilang? ya sore hari ini. Iya dong. Ini namanya sedang menyerap energi anak muda. Jadi lagi diserap nih energinya supaya bisa dipakai buat yang lain. Jadi kayaknya banyak bisnis teman-teman di Undip itu mulainya dari Car Free Day, betul ya? Enggak ya? Gimana Pak? Bukan dari mulai bisnisnya? Tokonya, jualannya lah, gara-gara Car Free Day bukan? Bukan. Jadi waktu itu di 2017, jadi kebetulan tergabung juga dari organisasi yang bergerak di bidang bisnis, Pak. Namanya UKM Riset dan Bisnis. Nah, dari situ teman-teman itu banyak banget yang punya bisnis, senior-senior juga, bahkan ada yang sudah punya perusahaan.
Nah, dari situ akhirnya kayak terchallenge nih, ini teman-teman sama alumni-alumni mereka pada punya bisnis. Jadi kayak, oh aku juga harus bisa nih punya bisnis juga. Akhirnya 2017, 2016 akhir, waktu itu masih semester semester 1 menuju semester 2. Terus akhirnya karena tertarik di dunia social enterprise, jadi waktu itu aduh gimana nih biar caranya bisa punya bisnis tapi ngasih value buat banyak orang, nggak cuman value buat pribadi aja atau keuntungan buat pribadi aja. Tapi waktu itu masih mikir nih Pak, kalau misalkan bisnis mau ngasih impact buat orang lain tapi kita perputaran uangnya masih belum balance, terus masih belum ada keuntungan profit yang bisa masuk, gimana dong kita mau ngasih impact buat banyak orang. Terus akhirnya kita sama tim bertiga waktu itu brainstorm, ayo kita bikin bisnis nih, tapi memang dari awal memang pengen pokoknya si bisnis ini harus jadi social enterprise nantinya. Nah, waktu itu namanya belum Risk Floris, Pak, tapi masih Risk Choco. Jadi waktu itu di bulan Januari 2017 itu kita riset-riset apa nih yang bakal tren nih di bulan-bulan ini, atau enggak setahun ke depan apa nih. Terus waktu itu karena mendekati Valentine, jadi Valentine itu biasa identik sama orang-orang ngasih gift hadiah-hadiah. Nah, kita kepikiran waktu itu tuh coklat yang lagi rame nih, coklat-coklat custom yang dibentuk kayak hampers lucu yang bisa dikasih nama. Nah, terus namanya kita itu Riz Choco Pak namanya waktu itu. Jadi belum Riz Floris. Nah, pertengahan kita jalan, nggak pertengahan sih, jadi kayak baru beberapa hari kita jalan, ada yang nanya nih dari customer kita, Mbak jualan bunga juga nggak ya gitu, buket bunga maksudnya di sini. Terus akhirnya kita mikir, oh iya ya, biasanya Valentine itu orang-orang nggak cuman nyari coklat tapi nyari bunga juga. Oke, akhirnya kita nggak mikir lama, terus kita iyain dulu. Padahal waktu itu kita posisinya belum ada yang bisa bikin buket bunga. Akhirnya kita improve, kita Kak, kita ada nih buket bunga. Waktu itu katalognya memang belum ada, jadi kayak kita masih apa namanya, kayak kita konfirmasi ke customer juga, kita belum punya katalog karena memang masih baru juga. Terus akhirnya semakin kesini kita belajar gimana cara ngerangkai bunga. Akhirnya kita ubah namanya tuh jadi Riz Choco and Floris, Pak. Jadi, nah tapi ternyata di bulan-bulan Mei ke Juni itu tuh yang beli coklat itu udah sepi Pak. Jadi kayak seminggu tuh yang beli kayak cuma 1-2 minggu tuh kayak yang beli cuma 2-3 doang. Terus padahal kan emang si coklat ini kan lumayan ya, kalau nyetok bahan bakunya tuh memang harus belinya per kotak, lumayan gede gitu kan, modal yang dikeluarkan juga lumayan ya. Jadi akhirnya kita sepakat nih ngekat si coklat ini, tapi soalnya waktu itu penjualan bunga tuh masih lancar, masih banyak yang beli karena beberapa event seperti wisuda, terus kemudian sidang-sidang teman mahasiswa, terus acara wedding, acara ulang tahun, itu tuh banyak banget orang di sini yang nyari bunga gitu. Apalagi waktu itu yang kami tawarkan sebenarnya ini adalah ini Pak, jadi awal-awal kita tuh bentuknya bukan di Semarang tapi di Kabupaten Demak. Jadi kita tuh floris pertama di Kabupaten Demak Pak. Soalnya saya dan tim kebetulan berasal dari Kabupaten Demak gitu. Itu sih mungkin prolog pertama ya Pak, perkenalan dari Riz Floris ya. Rica. Iya Pak. Rica. Gimana Pak Indra? Tadi sempet napas nggak? Sempet Pak. Saya udah khawatir aja, lupa napas. Aman Pak. Soalnya ngomongnya nggak berjeda. Kecepatan ya Pak ya? Enggak, cuman kayak nggak napas gitu. Saya khawatir tiba-tiba biru gitu. Aduh. Oke, nah thank you. Wah keren nih. Jadi saya ingat kok ada anak Envoy Semarang juga yang jualan coklat atau cookies ya? Cookies atau coklat ya? Cookies, kalau yang di Semarang cookies. Kalau yang coklat itu dari Bandung Pak, Envoy 11. Oh, oke. Tapi sama-sama 11 kan? Iya, sama. Iya, dari Bandung. Oh, tahu aku. Siapa namanya waktu itu? Si Sacil. Oh Sacil. iya, betul Sacil. Sacil coklatnya laku terus kan sampai sekarang?
Masih, Pak. Cocuit dengan cocuitnya. Oh, Cocuit. Nah, kenapa nggak kolaps aja? Cokonya Nah, biar nggak hilang. jadi waktu itu di 2017 memang belum kenal Kak Sacil ya. Terus kemarin kebetulan Kak Sacil ini jadi body saya, Pak. Nah, kemarin Oke. sempat kolaborasi juga. Karena kan kalau di Envoy dapat beberapa challenge ya, terus ada beberapa KPI yang harus dicapai. Waktu itu kami targetnya itu kolaborasi. Nah, kemarin sempat alhamdulillah lancar kolaborasi sama Kak Sacil. Jadi kami bikin buket bunga sama coklat, Pak. Jadi kolaborasi nih Bandung Semarang nih. Weh, keren. Terus gimana hasilnya gimana? Alhamdulillah responnya positif juga dari teman-teman di Semarang juga banyak alhamdulillah yang pesan. Terus kemarin awal-awal sama Kak Sacil bingung nih soalnya kita awal-awal tuh keberatan di ongkir ya Pak karena memang dari Bandung ke Semarang terus si coklatnya itu apa namanya beresiko juga cair Pak apa meleleh. Meleleh cuman kita trial jadi pengiriman terus tahan berapa lama ternyata alhamdulillah aman bisa berjalan. Waktu itu di pas Hari Ibu Di kalau nggak salah pandemi. Pak, di Hari Ibu Oh, 2019. oh berarti belum pandemi ya? Belum pandemi waktu itu. Oke, siap. Terus diterusin nggak kolaborasinya? Nggak diterusin Pak, jadi waktu itu bertahan cuma beberapa bulan saja, habis itu nggak lanjut lagi kolaborasinya. Iya ya Pak, ini jadi PR banget nih sebenarnya, kenapa nggak dilanjutin ya? Iya, berarti cuannya kurang gede ya? Cuannya kurang gede ya? Ini ada beberapa kendala di produksi sih Pak, kapasitas produksi sih, lebih ke kapasitas produksinya. Oke. Jadi waktu itu Udah dari diperbaiki Kasacil belum? juga, gimana Pak? Udah diperbaiki belum? Masih dalam proses juga, Pak. Jadi kemarin dari Kak Sacil juga lagi full orderan juga. Jadi memang belum menemukan sistematika ini ya untuk alur supply chain-nya agar rapi ya, Pak ya. Ini PR sih sebenarnya buat kami, Pak. Iya, iya. Tapi sebenarnya coklat atau yang manis-manis itu dia itu Hmm, memang temennya bunga kan? Ya, temennya iya bunga betul kalau betul. dalam soal gift. Iya Ya, betul jadi betul. sesuatu yang sweet ya, sweet itu. Jadi kalau emang ada produk turunan, ya, jadi ada beberapa produk gitu, bukan berapa jenis bunga aja, tetapi ada temennya ya, sweets itu atau cakes atau apapun gitu, itu bisa bisa jadi produk yang berbeda gitu. Tapi nggak Hmm. apa-apa. Riz Floris berarti sekarang kan omsetnya udah oke dong ya. Tapi pas pandemi sih awal-awal bingung banget sih Pak. Jadi awal pandemi di bulan April awal ya waktu itu kita kebingungan banget. Soalnya beberapa event-event wisuda itu dilakukan secara online. Terus teman-teman kampus itu kan yang target market utama kita ya. Itu udah pada pulang kampung. Terus kemudian event-event sidang juga dilakukan di rumah masing-masing. Jadi waktu itu sempat aduh kita bingung nih harus gimana nih biar si omsetnya ini nggak turun terus kita waktu itu bikin inovasi baru Pak produk baru kita bikin waktu itu mendekati Ramadan ke Lebaran jadi kita bikin hampers raya hampers Pak namanya Pak itu waktu yang raya hampers nggak nyangka ternyata tuh permintaannya banyak banget lumayan tinggi banget Pak waktu hampers kemarin mungkin karena memang momennya pas juga ya. Jadi pas lagi Lebaran kemarin kan banyak nih keluarga-keluarga yang nggak bisa ketemu secara langsung. Mungkin dengan si hampers ini adalah salah satu cara untuk menyambung terus tali silaturahmi, Pak. Jadi permintaan hampers di awal tuh kita waktu itu upload katalog pertama itu langsung banyak banget yang ngechat kita, yang order. Habis itu oke kita bikin katalog-katalog selanjutnya. Jadi sampai waktu itu kita produksi memang dipindah ke rumah. Jadi waktu itu workspace udah close, udah off karena nggak boleh produksi di sini karena memang lagi pandemi waktu itu. Terus akhirnya sempat itu nambah
rekrut tim ini Pak, tim produksi karena saking kewalahannya Pak untuk bikin hampers, jadi ngerekrut kurir terus sama tim produksi itu sih Pak. Jadi gak nyangka ternyata sebenarnya memang dari kalau kita ngelihat pandemi ini banyak hal sih yang bisa kita ambil karena apa ya, kita sebenarnya diberi ruang untuk mengevaluasi diri kita gitu ya Pak ya. Jadi kayak oh lebih ada waktu lagi nih untuk memperbaiki apa sih yang sebenarnya belum dilakukan sama bisnis kita, apa sih yang sebenarnya belum ada gitu yang bisa diperbaiki lagi. Seperti itu sih Pak. Jadi awal-awal pusing banget, aduh bingung nih gimana. Akhirnya oke, kita coba ngelihat dari sisi positifnya gitu. Jadi kalau di mana Semarang itu bulan April udah masuk pandemi ya, April ya. Ya, sudah, Pak. Iya, betul. Wisuda tuh Nah, sudah semuanya dilakukan secara ininya eh, turun nggak? online. Iya, awal-awal turun banget, Pak, di bulan. Jadi Maret itu masih masih balance untuk omsetnya. Terus di bulan April itu langsung down banget, Pak. Jadi langsung kita April pertengahan, kita langsung rombak, kita cari ide nih. Nah, nemu si Raya Hampers ini. Terus di akhir April baru kita upload katalog. Alhamdulillah itu omset naik lagi. Jadi ketutup lah, alhamdulillah sama si omsetnya ini. Kemarin juga sempat pas waktu Ramadan diliput juga, Pak, dari pers lokal juga datang ke rumah ngeliput produksi hampers juga. Itu nggak tahu tuh dapat informasi dari mana juga, Pak. Oh, ada bocoran, ada bocoran. Nah, jadi turunnya tuh berapa persen kira-kira waktu bulan April? Lumayan sih, Pak. Sekitar 60%-an lah, 60%-an, hampir ke 80 ya. Soalnya memang sebenarnya kan pendapatan tertinggi itu event-event wisuda, Pak. Lebih ke wisuda sih. Jadi penjualan secara offline langsung ke wisuda. Nah, karena memang lagi pandemi, semua waktu itu kampus-kampus di Semarang tuh off semuanya. Misalnya wisuda dilakukan secara online, terus sidang-sidang juga dilakukan online juga, kayak pada pulang teman-teman mahasiswa yang ada di sini. Terus jadi pendapatan waktu itu masih dari tetap ada pembelian, penjualan, tapi memang uh, menurun banget sih. Kelihatan banget apa ya? Terasa banget Pak penurunannya. Oke, untungnya setelah bikin hampers, hampersnya isinya apa aja? Hampersnya waktu itu kita satu, jadi ada beberapa macam tipe. Ada yang isi umumnya aja ya, isi umumnya itu ada buket bunga kering, terus kemudian ada sajadah, cookies, terus ada tasbih, terus kemudian ada masker juga. Waktu itu memang kita mendukung apa namanya adanya ini ya social distancing ya Pak. Terus kemudian Ya. ada juga yang isinya scarf, terus kemudian oh baju bayi juga waktu itu ada Pak. Jadi sempat ada yang request juga untuk hadiah-hadiah semacam apa namanya hadiah teman untuk yang sedang melahirkan gitu ya. Waktu itu juga ada. Terus kemudian isinya apa lagi ya? Hmm, 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 hmm. Ya pokoknya inilah cookies sih, lebih banyak ke cookies-cookisan sih Pak. Cookiesnya belinya dari Gitu. Envoy atau bukan? Ayo. Bukan Pak, aduh iya nih. Aduh gimana nih nggak kolaborasi nih? Waduh. Mas Ah. cookies. Iya. Aduh, aduh, parah banget nih. Ini harus jadi catatan nih untuk next pas bikin hampers kalau butuh cookies nih harus kolaborasi ya. Padahal memang sebenarnya si kolaborasi ini kekuatannya besar banget, tapi aduh kemarin belum kepikiran mungkin karena memang hektik ya Pak ya, ke distract karena pengen ningkatin penjualan. Terus kemudian waktu itu sempat kolaborasi sama temen ini Pak, tapi temen di organisasi. Ke kampus ya. Nah, ada temen organisasi, cuma memang lagi-lagi bermasalah di kapasitas produksi Pak. Itu. Pasti Nah, ya. terus akhirnya
Masih di kapasitas produksi dari teman yang supply si cookiesnya itu, terus akhirnya cookiesnya itu kayak semacam cookies-cookies lebaran pakai nastar, terus kemudian kastangel, putri salju, itu sih Pak, terus dikemas menarik. Terus kalau kita ngelihat tren pas kemarin hampers di Ramadan dan Lebaran, itu tuh trennya itu hampers-hampers yang apa ya istilahnya ya, rustic. Rustic tuh apa ya? Lebih ke estetik gitu Pak untuk looknya. Jadi waktu itu alhamdulillah dari kita juga berhasil untuk bikin hampers yang looknya tuh memang terlihat rustic dan vintage apa ya ini tuh apa ya vintage tuh apa ya apa ya ya estetik Old gitu lah look, Pak kelihatan old look, old pokoknya look. kelihatan ya kelihatan terus ditambah dengan si ada bucket plastik kita bucket bunga kering kita juga yang akhirnya mendukung si tampilan look dari hampers kita Pak. Oke, nah Terus tanya lagi nih, boleh 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 nggak boleh tanya? boleh Pak. Kan 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 sukses tuh ya hampers di Ramadan, terus eh, hari besar lainnya kan kayaknya kemarin tuh Natalan gitu ya. Bikin Iya. hampers lagi nggak? Iya, bikin Pak. Kita bikin hampers Natal juga, Christmas hampers. Setelah Bagus nggak? selesai dari hampers, iya, setelah selesai dari hampers Lebaran pun kita masih tetap open hampers, tapi hampersnya tuh lebih ke custom Pak. Jadi kita menyediakan, jadi buat teman-teman, semisal mau pesen untuk konten atau isi hampersnya itu boleh banget custom. Jadi tetap kita open terus. Nah, terus waktu kemarin Natal kita launch Christmas hampers. Kalau waktu yang Lebaran dan Ramadan itu sebenarnya kita masih kurang well prepare ya, karena kayak masih trial juga ya sebenarnya kan kita memang bukan spesialis di hampers masih kayak nyari-nyari pasar beberapa pasar. Alhamdulillah di Christmas kita lebih well prepare jadi memang udah siap katalog dari awal dari sebulan sebelum Christmas jadi udah ready nih katalognya udah launch juga gitu. Kalau yang Ramadan tuh masih kurang well prepare lah karena waktu Ya. itu katalog Nah, masih yang satu dua kayak nyusul nyusul gitu kan. nah pas Ramadan atau bulan Mei, Juni gitu, dari yang turun 60 sampai 80% naik lagi balik ke 100% nggak? Iya, naik Pak. Malah lebih dari 100% Pak. Jadi si omsetnya tuh kayak bisa nutup yang bulan April tadinya down Jadi banget, sekali terus dua kayak bulan. bisa nutup. Iya, bisa Jadi langsung nutup omset gitu Pak. omset dua Kemarin bulan ya. target market, iya ada beberapa perusahaan juga yang sempat pesan juga Pak kemarin. Jadi beberapa, kayak kalau misalkan di perusahaan kan ada yang ngasih gift-gift gitu ya Pak ya, pas waktu lebaran ya. Jadi ada beberapa yang mesen di kita untuk karyawannya. Jadi sekali penjualan itu, sekali klien itu kayak kayak gak cuma satu, tapi 15, 20, terus 30 kayak gitu Pak. Nah, itu kemarin itu yang hampers itu yang pertama, itu katalog itu di atau cara jualannya bagaimana tuh, Rica? Oke, kalau untuk penjualan atau promosi kita masih menggunakan Instagram Ads, Pak. Jadi kalau menurut saya Instagram Ads ini bener-bener apa ya membantu sekali ya, apalagi target-target market saya pun ini orang-orang yang aktif menggunakan sosial media. Jadi lumayan sekali sih membantu banget untuk si Instagram Ads dengan biaya promosi yang lumayan terjangkau, jadi dari 20.000 sampai 10 juta ya kan kita bisa nge-adjust sendiri ya untuk biayanya mau berapa, jangkauannya berapa. Jadi bener-bener recommended banget untuk teman-teman kalau misalkan mau promosi pakai Instagram Ads ini masih membantu banget. Jadi ya lewat Instagram Ads sama Facebook Ads sih Pak. Oke, berapa rupiah yang dipasang per hari? Kita seminggu ngeluarin sekitar 200 sampai 300 ribu Pak. Oke, berarti sekali tayang sehari itu 50 ribuan gitu ya? Atau kurang? Eh, nggak sehari, kayak misalkan nih hari seminggu nih kita ambil di hari Selasa nanti sama promosi lagi nanti di hari Jumat kayak gitu atau enggak nanti Selasa terus hari Kamis baru hari Minggu kayak gitu Pak.
Oke, nah dari masang 300.000 itu kira-kira omset dari iklan atau leads baru itu berapa? Ingat nggak? Kalau untuk sebenarnya kalau untuk followers nggak terlalu berpengaruh ya Pak. Jadi walaupun apa namanya banyak yang mampir ke toko kami, ke akun sosial media kami, tapi sebenarnya orang-orang ini banyak yang nggak nge-follow. Tapi untuk penjualan tetap meningkat terus Pak. Jadi kayak misalkan kita sekali promosi itu tuh beberapa orang ada yang ngunjungi profil kami, terus nge-DM atau enggak chat langsung melalui WhatsApp. Itu sehari bisa yang kita bikin sehari itu bisa maksimal maksimal itu sampai 90-an hampers, Pak. Wow, keren. Coba saya pengen Kemarin tahu kita waktu waktu itu berapa omsetnya coba. waktu itu, aduh aku malu, Pak. Ya, Waktu itu 2 minggu itu bisa sampai 40 50 juta. 40 iya, di 2 minggu. Jadi Luar langsung biasa. bener-bener, Luar iya biasa. langsung bener-bener. Target envoy tercapai. Target envoy tercapai. KPI tercapai, KPI. Terus sekarang kalau sekarang itu kan nggak ada yang ngejar-ngejar lagi. Waktu itu masih ada yang kejar-kejar. Pengaruh nggak? Tapi tetap lebih semangat dong after dari Envoy, Pak. Oke. Ya, kalau waktu itu kan kejar-kejar, ayo, ayo, KPI, Target nih, KPI. target gitu kan. Aduh, ini belum. Waktu itu sempat bikin ini, Pak. Kalau untuk branding ya, kita sempat bikin workshop juga, Pak. Jadi untuk branding sih sebenarnya. Jadi buat teman-teman kenalin ke teman-teman lokal Semarang. Oh, ini ada florist loh, Riz Florist. Kita punya apa namanya toko bunga yang begini begini begini. Nah, kita bikin workshop merangkai bunga bareng teman-teman di sini gitu. Kemarin sempat mau bikin juga di Natal, Pak, sama Hari Ibu ya, tapi ada beberapa pertimbangan, jadi kita nge-cancel. Kemungkinan Februari sih, Pak, nanti, Pak. Oh, kenapa? Pertimbangannya apa? Mager bukan? Bukan karena ini, Pak, masih produksi hampers Natal. Jadi takutnya kebagi, ke distrik sana sini juga kan, karena kalau misalkan workshop kita juga perlu persiapan juga. Jadi oke kita kelarin dulu nih si hampers Natal, terus kemudian kemarin pas Hari Ibu juga lumayan juga meningkat untuk penjualan pas tanggal 22 ya waktu itu Hari Ibu ya. Jadi oke Oke, kayaknya workshopnya nanti dulu deh. Kita fokus produksi ini dulu. oke. Nah, artinya artinya kalau kemarin masang ads 300.000, orang yang ngontak itu pernah ditanya nggak? Lihat di mana gitu? Atau dapat info Oh, dari mana? Gitu. oh kalau kita ini Pak nggak pernah nanya sih Pak, nggak pernah survei kayak gitu ya. Itu padahal sebenarnya penting banget ya Pak ya. Jadi kayak biar tahu ya sebenarnya lihat tuh lihat dari Instagram atau lihat dari Facebook. Cuman ada beberapa yang ngasih tahu kadang tuh, saya dapat info nih dari teman saya yang ini. Jadi kayak misalkan temannya ini udah pesen kemarin, terus ada temennya ini kayak ngerekomendasiin gitu Pak. Jadi kayak sempat dia tuh langsung ngasih tahu ke kita, saya dapat info dari ini nih kemarin mau ini dong minta press list hampersnya dong gitu. Terus kadang misalkan nih Pak Indra dikasih hamper sama Kak Esther misalkan ya. Kak Esther nah Ya, nanti tuh bisa aja Pak Indra itu pesen gitu ke saya karena kan memang dapat info hamper saya kan dari kadang tuh kayak ID card gitu kan kayak card merek di hampersnya gitu kan Pak. Nah banyak ada yang seperti itu juga. oke, keren-keren. Nanti kira-kira 5 menitan lagi aku mau invite ini ya. Kalau nggak Esther, Mas Agung ya. Oh siap 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 boleh. Oke. Terus terus nanti aku juga mau coba badisnya waktu itu siapa aja sih selain Sacil, badisnya siapa? Apa Pak? Badis yang waktu itu jadi badi, yang Oh jadi badinya ya. Kasacil. Kasacil. Kalau Badis kan dari awal sampai akhir cuma satu aja, Pak. Oke.
Oke, Win, coba panggil itu deh. Ada nggak Sacil? Kak Sacil, supaya ini reunian buddies. Jadi nanti Aduh, Kak Sacil. biar kolapsnya dibangunkan lagi, disemangatin lagi Hmm, gitu. Nah, coba ya Win atau Agung kontak Sacil gitu. Jadi bisa ngobrol-ngobrol. Nah, siap, siap, kemarin siap. kemarin saya bicara sama Via di Semarang juga, dia kan bikin-bikin untuk istilahnya dia menemukan bisnis model bahwa saya bukan jual kue, dia bilang, tetapi saya jual gift. Ya, jadi kue bukan untuk dikonsumsi saja, tetapi lebih kepada gift. Ya, jadi setiap orang Iya, mau lebih kasih ke gift, ya dia ketemu ininya, ketemu bisnis modelnya. Nah, kalau hmm, kalau mau kolaps gitu atau jualan bunga gitu ya, jualan bunga bukan sekedar jualan bunga, tetapi bunganya buat apa ya gitu. Entah itu buat gift atau itu untuk mempercantik rumah sendiri. Jadi itu kan segmentasi pasarnya beda-beda. hmm, Ya, jadi hmm, 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 hmm. contohnya tadi yang disebutin bahwa dapat dari temen yang udah pernah order itu namanya WOM kan. Ya udah tahu kan, masih Hmm, ingat? Ya, word of iya, mouth. Ya, jadi apa? Dari mulut ke mulut gitu ya. dari mulut ke mulut, Nah, iya betul. itu sama sosial media biasanya imbang, ya, imbang gitu. Jadi sosial medianya berapa, Imbang. mulut ke mulutnya juga Hmm, berapa. Nah, tapi kadang-kadang words of mouth itu, mulut ke mulut itu di-trigger dari orang lihat iklan dari sosial media, dia trigger terus dia ceritain ke orang. Jadi bukan dianya, dia ceritain ini gitu. Jadi itu men-trigger iya. juga. Hmm. Nah, Ya jadi memang makanya perlu itu pelayanan yang terbaik ya, memberikan yang terbaik agar si customer ini jadi salah satu istilahnya brand ambassador ya Pak ya. betul, betul. Bukan cuman brand ambassador, tetapi dia eh, dia selalu dia kayak reseller gitulah. Ya, jadi kayak Hmm, reseller. Jadi dia meneruskan gitu. Jadi tanpa kita harus merekrut reseller, tapi mereka menjadi reseller karena dia happy, kualitasnya bagus, harganya cocok, terus pengirimannya cepat, terus pelayanannya menyenangkan dan seterusnya gitu. Ya, jadi oke, betul betul betul. coba saya mau tanya, dari awal sampai 2017 sampai sekarang database-nya udah berapa? Kalau Ya, database kita di awal-awal memang belum punya ya Pak, database yang rapi gitu kan. Waktu di awal-awal memang kita ya udah oke jalan dulu nih. Kita baru punya database itu kayak telat banget sih Pak di 2018, sekitar sampai sekarang sudah lebih dari 2000. 2000 ya, 2000. Nah, kalau 2000 ya, kalau 2000 berarti um, nih misalnya udah punya 2000 ya. 2000 itu kalau dalam sebulan kita ngeblas ya, ngeblas. Cek bisa dengar? Rica bisa Bisa, dengar? bisa, oke. Bisa, tadi agak sedikit down gitu Oke, pasnya, tapi sekarang udah better. ya kalau down keluar dari kamar kos atau buka pintu kamar kos. Udah dibuka Pak, ini aman. Atau Udah buka dibuka. jendela. Oke. Ini pakai wifi atau pakai kuota? Pakai wifi Pak. Oke. Harusnya aman sih Ya, Pak, soalnya beberapa kali juga bantu IG Live jadi moderator juga aman sih pakai wifi ini. oke, siap. Nah, jadi eh, 2000 coba 2000 kalau supaya 2000-2000-nya setiap bulannya dapat update mengenai Risk Floris, itu berarti sehari harus berapa kirim?
Kalau untuk kita belum pernah ngeblas ini sih Pak, untuk kayak menggunakan email marketing ataupun WhatsApp blast, kita belum pernah coba. Jadi promosi masih melalui Instagram, Facebook. Kemudian kalau untuk teman-teman apa customer itu kan nomor kita save semua kan ya. Jadi mereka kadang dapat informasi melalui story di WhatsApp. Jadi misalkan ada sale atau misalkan ada promosi juga lewat situ Pak. Jadi kalau untuk email marketing sama WhatsApp Blast kita belum pernah coba sih Pak. Tapi sepertinya Oke. itu menarik juga untuk dicoba ya. Email marketing juga sekarang banyak banget ya fitur-fitur yang bisa digunakan ya untuk Ya. Blast lebih simple juga. Sempat belajar juga email marketing Pak. Jadi pengalaman saya itu lebih efektif WhatsApp, tapi bukan blast, Oh, personal. personal Blast. Oke, nggak Ya, broadcast ya berarti ya. Apa bukan nggak? broadcast. Ya, bukan broadcast. Jadi misalnya katakanlah ya, 2000 punya 2000. 1800 saja ya, 1800 dibagi 3. Jadi berapa tuh? Enam, 9, 600. 600 betul. 600 ya. 600 itu dibagi 3. Jadi setiap 10 hari itu harus 600 udah terkabarkan. Berarti Oke. katakanlah seminggu itu kerja nggak 7 hari, 6 hari aja. Berarti setiap hari harus ngirim personal 100 nomor. Jadi, halo Mbak Astri, halo Mas Denny, halo Mas Agung, halo Mbak Esther, gitu. 100 setiap hari supaya bisa dapat hampir 2000 sebulan. Jadi mereka cuma dapatnya kira-kira sebulan sekali informasinya. Kalau Oh, oke. seharinya mau 300, ya mau 300 berarti mereka bisa dapat setiap 10 hari mereka dapat sekali ya update. Dan ini nggak terlalu banyak buat WhatsApp, dan ini dipakai dengan perusahaan-perusahaan besar loh. Ya, Oh, perusahaan-perusahaan oke, oke, oke. sekelas body shop itu pakai personal WhatsApp ya, khusus buat pandemi gitu ya. Oh, oke, oke, oke. Jadi itu ada suatu, jadi nggak harus melulu kita memasang iklan berbayar gitu. Jadi Hmm, kombinasi, oke, oke. kombinasi. Jadi kita lihat iklan berbayar itu sebenarnya untuk mendatangkan orang baru Iya, kepada betul. Riz Flores, orang baru. Iya. Tetapi kalau orang yang sudah pernah beli, nah, ada Mas Agung. Halo Agung. Kak Assalamualaikum, halo Agung. Pak Indra, Rica. Waalaikumsalam Apa warahmatullahi kabar? wabarakatuh. Baik, Alhamdulillah. Gimana kabarnya? Baik juga, Baik. Kak. Ini kita habis training lagi Pak, kemarin dengan teman-teman yang Human Initiative. Yang aku datang. Iya betul, yang hari Senin kemarin Bapak ngisi juga. Ini kita lagi habis training, kemudian besok lagi training gitu. Oke, udah Senang selesai. sekali bisa diundang bersama ngobrasnya Pak Indra. Iya, jadi saya bikin kebiasaan nih, kalau ngundang siapapun ya, wirausaha, itu saya undang komunitasnya atau ketua Oh, komunitasnya Oke. atau yang yang banyak bergelut dengan dia. Nah, ini saya sebut sebagai komunitas Envoy 11. Nah, Betul. ini PIC-nya kalau nggak Esther Agung. Ya, Iya jadi, betul. jadi gimana Agung? Ini melihat perkembangan selama pelatihan pendampingan selama setahun, gimana nih, Rica? Oke nggak? Kalau untuk Rica, teman-teman Envoy 11, kebetulan aku ikut di akhir ya Pak, karena kemarin gabungnya baru di awal 2020. Jadi memang kalau teman-teman angkatan 11 dapat dua fase nih, offline dan online ya Rica ya.
Iya, Untungnya betul. untuk pelatihan semuanya 3 pelatihan itu terlaksana secara offline semua, tapi memang untuk pendampingan beberapa bulan terakhir itu terpaksa untuk harus online. Tapi kalau untuk teman-teman Envoy yang 12 memang full semuanya online. Dan apa ya, walaupun mungkin agak sulit di awal, tapi ngelihat teman-teman sekarang, lihat interaksinya di dalam grup WhatsApp juga sudah sangat mulai bisa belajar menerima kondisi, kemudian trial dan error juga ngelihat apa formula yang ada seperti itu, saling belajar, dan mereka banyak sekali sharing di dalam grup gitu Pak. Oke. Itu ada rambutnya siapa, Gung? Ini ada keponakan Pak, kebetulan saya lagi mudik nih. Oh, lagi di kampung. Iya, saya satu kampung sama Mbak Winnie. Di mana? Di Batu Raja katanya. Betul. Wah. Ini kemarin agak apa pertimbangannya berat juga mau mudik atau enggak kan, udah setahun nggak pulang, akhirnya akhir tahun kemarin memutuskan untuk pulang. Oke. Jadi ini sudah selesai isolasi mandirinya Pak. Udah 14 hari isolasi mandiri ya, Kak? Iya betul. Oke, keren. Nah, jadi kalau Agung sebagai yang ngatur aktivitas di Envoy semuanya itu ngelihat perkembangannya bisnisnya Richa ini, masih ingat nggak kayak gimana? Richa Floris ya, Richa Iya, ya. Kak. Betul. Dan Richa juga kayaknya punya beberapa bisnis lain juga kan, kayak konveksi kayak gitu. Jadi memang apa ya, teman-teman itu pintar ngeliat peluang sih Pak. Jadi ketika memang ada peluang baru, dicoba seperti itu. Apalagi ketika masa pandemi kemarin, awal-awal sampai sekarang memang apa ya, mereka terus mencoba kira-kira apa ya peluang yang bisa dimaksimalkan di masa pandemi ini gitu. Oke. Kalau Richa itu penurut nggak kalau lagi pelatihan? Nah, beruntungnya saya belum terlibat nih waktu pelatihan Iya, angkatan ketemu sama Kak 11, jadi Anggun belum di tahu akhir ya, Kak. pasti. Iya betul, tapi sudah sempat interaksi ya waktu kita persiapan untuk seleksi Envoy 12 seperti itu sih Pak. Karena mungkin yang apa ya, yang bagusnya di Envoy itu memang bondingnya antar angkatan dan juga dengan tim officernya, kemudian dengan alumninya itu cukup kuat kalau saya lihat. Jadi apa ya, itu yang jadi salah satu modal juga ketika teman-teman berinteraksi di luar Envoy gitu Pak. Oke, ini Batu Raja signalnya keren banget nih Batu Raja. Clear. Aman ya, Kak? Aman. Iya. Tadi sempat down juga sih karena hujan Pak, tapi sejauh ini aman. Ya, terakhir saya ke Batu Raja tuh 2003, terus saya ke Danau Ranau. Oh iya. Sekarang lagi ditutup Pak. Karena? Akhir tahun kemarin sampai libur panjang ini ditutup karena ya kondisi COVID ini. Biar nggak ada yang liburan ke sana. Oh, iya. Betul, karena kan biasanya orang yang dari Lampung, dari Sumatera Selatan yang perbatasan itu liburannya ke sana. Okay. Emang cantik dan enak kan udaranya ya. Jadi danau. Betul. Biasa. Nah, terus Richa boleh nanti kapan-kapan. Iya, betul, main-main. Terus aduh, mau banget. Terus kalau yang handle alumni siapa ya, Gung? Kalau yang handle alumni sama juga, program officer saya dan Esther Pak. Tapi kalau untuk sekarang memang hambatannya balik lagi karena kemarin ada rencana untuk kita bikin pelatihan offline di beberapa kota regional begitu, tapi karena kendala COVID, jadi akhirnya kita kembalikan ke online. Dan
bukan per regional, kemarin lebih ke ikatan alumni aja. Sempat juga waktu bulan puasa kemarin diinisiasi sama teman-teman Envoy 11 ya Rica. Ada Envoy berbagi di sana, aktivasinya selain mengumpulkan donasi, juga ada kegiatan webinarnya terkait wirausaha, Pak. Oke, kok saya nggak diundang? Wah, mungkin Pak Indra yang keselip linknya. Iya, terlewat mungkin ya Pak. Kebanyakan undangan kayaknya Pak Indra. Oh, berarti nakal Winnie nih. Winnie tidak menschedule-kan berarti. Iya. Nah, terus kira-kira rencana-rencana selain ada pelatihan buat alumni dan seterusnya gimana? Gue udah kepikiran belum untuk tadi kan saya bicara mengenai kolaborasi ya. Kolaborasi antar envoy kan itu sesama erat ya hubungannya ya. Tapi tadi Rica lupa gitu ya, bikin hampers beli kuenya dari tempat lain. Jadi itu menurut saya perlu tuh. Ya perlu dijadiin satu di WA group, terus setiap minggu teman-teman atau setiap bulan gitu bergantian promosi di dalam WA supaya saling mengingatkan bisa kemungkinan kolaborasinya. Ya, jadi kan orang-orangnya kan lu lagi kan, dia lagi kan 20 orang kali ya, 20 orangan gitu. Jadi apalagi kalau bunga ini kan hubungannya dengan kue, dengan coklat, dengan kerajinan, ya ada. Siapa yang bikin kerajinan di Envoy 11? Kalau yang bikin, kalau kerajinan, nggak ada sih Pak, paling kue-kuean. Kalau kue ada, tapi kalau spesifik kria tuh belum ada. Kalau ini ada nggak? Kalau kayak buku apa? Buku sih? Iya, notebook. Notes ya. Notes. Iya, oh ya itu masuk ke ini ya, ke kria ya Pak ya. Iya, itu dari Jogja. Kreasi. Iya, betul. Jadi namanya misalnya nih ya, misalnya ini kan sebulan lagi ada hari besar Cina ya. Hari besar Cina itu apa? Imlek ya. Nah, itu Imlek ya, Pak. Ya, mereka juga ini kan beli gift gitu ya di Semarang, di kota-kota besar. Itu mungkin bisa kolaborasi namanya Envoy Hampers atau Waktu Envoy 11 itu ini Pak banyak yang bikin kolaborasi dari teman-teman, tapi masih pribadi sih Pak kemarin kolaborasinya. Jadi pas di KPI-nya banyak yang targetnya itu kolaborasi bareng. Oke, keren. Nah, jadi bisa bikin Riz Floris X Envoy 11 gitu. Oh, boleh nih. Ya, itu ya, terus bentar lagi berapa bulan lagi? April kan udah 3 bulan lagi udah masuk Ramadan. Nah, ya Ramadan. Jadi udah siap-siap lah. Lagi kalau yang ini masih siap-siap untuk Valentine sih, Pak. Valentine ya. Oh iya, betul. Oke. Nah, ini sebelum kita udahan nih, udah nggak kerasa udah mau 5 menit lagi mau selesai, udah sejam. Wah, nggak kerasa ya Pak. Seru banget ngobrolnya. Tiba-tiba sejam. Coba di sini siapa yang dari Envoy atau dari ini ada Esther nih yang mau di Iya nih ada Esther nih. Biar satu lagi, biar tambah lagi. Ada nggak di situ? Kalau nggak salah itu ada Kak Esther Nelly ya. Ini ada Kak Esther ya.
Mau nggak ya? Hmm. Biasa. Ada, Pak. Coba aku invite ya. Aku invite Esther. Mana Esther? Oke, mau nggak Esther? Esther soalnya pernah di klan saya. Ditolak, aduh. Nah itu dia tuh. Halo Kak Esther. Ini IG live dadakan ya Kak. IG live kaget. Reunian lewat IG live ya. Iya. Hai Kak Indra. Esther coba ada masukan nggak buat Rica? Buat Rica ya. Nah, Aduh, Esther kalau lebih tahu nih. Iya. Biar kalau nih ya. misalnya merangkai Yang dari bunga awal. gini, pasti persiapannya buat Valentine nih pasti Rica ya. Iya, betul. Ini lagi siap-siap nih untuk Valentine, Kak. Kita mau bikin workshop juga rencananya. Workshop batch 2. Mantap. Kalau tahun lalu Pak Indra, Rica ini kolaborasi juga waktu Valentine sama Cocuit, bisnis salah satu teman di Envoy 11 juga. Gitu. Iya. Jadi coklat dan bunga ya Rica ya? Iya, tapi nggak berlanjut. Iya, betul. Karena memang ada kendala kapasitas produksi ya. Lebih ke kapasitas produksi. Iya. Terus sama cookies dengan envoy lain kan dari Semarang juga ada. Jadi kalau mau bikin hampers bisa gitu. Terus ada hampers kemarin saya ngobrol sama Anita, hampers Rindu Jogja. Ya, Rindu Jogja. Iya. Oh, Kak Anita dari Jogja. Iya, jadi bisa juga bikin. Tahu. Iya. Iya, Itu bener-bener Rindu full Semarang. khas oleh-oleh dari Jogja. Iya, betul. Jadi Floris buka hampers Rindu Semarang. Rindu Semarang. Rindu Semarang. Isinya nanti lumpia gitu, lumpia, wingko babat. Bandung Presto. Iya, Bandung Presto. Wah, siap. Aduh, ini insight yang menarik banget nih. Iya, nah ini udah dikit lagi mau habis. Terakhir saya mau nanya nih sama Rica. Rica ada pertanyaan nggak buat saya? Pertanyaan apa ya Pak? Kalau pertanyaan untuk Pak Indra, ini Kak, Pak, suka duka yang dijalanin di Envoy dan di OKOC sampai sekarang Pak, yang bikin konsisten nih sampai sekarang nih, ngebantu teman-teman UMKM, membantu teman-teman mahasiswa yang memang mereka lagi bergelut di bisnis nih Pak. Oke, waduh pertanyaannya udah kayak ini aja nih, udah kayak nulis cerpen aja nih. Nah, ini kayaknya nggak cukup ya Mas, 5 menit nggak cukup ya ini. Nggak bisa. Jadi kalau saya boleh ngedata gitu ya, nge-ranking gitu ya, dari semua kejadian itu 100%-nya suka. Jadi dukanya itu sebenarnya dukanya adalah udah mentok itu, sukanya 100%, nggak bisa tambah lagi gitu. Gampang kan jawabnya? Yang bikin Pak Indra konsisten berarti karena memang suka ya Pak, passionate berarti ya? Betul. Nggak mau cari dukanya nggak ketemu gitu. Saking sukanya ya. Jadi terutama kalau kayak kita gini ya, ngobrol-ngobrol dengan pelaku usaha mikro kecil gitu, yang ada setiap hari malah belajar terus kan, sayanya yang belajar, dan kadang-kadang saya kasih masukan tetapi lebih banyak saya yang belajar ketimbang saya ngasih masukan ke ya. Dari tadi itu ya cerita dari awal Rica itu, saya lebih banyak belajar tentang usahanya Rica, struggle-nya Rica, ketimbang saya cuma satu. Saya ngasihnya cuma bilang bukan WA blast tetapi personal WA. Nah, cuma satu doang. tapi yang lainnya saya dapat. Malah saya bilang,
ayo kolaborasi itu silaturahmi kan. Iya, the power of jadi itu. silaturahmi ya Pak ya. Terus di masa pandemi ini ternyata Pak Indra konsistensinya tetap berjalan melalui apa ya, sharing-sharing Instagram Live juga ya Pak. Jadi nggak berhenti walaupun ada kendala-kendala, tetap aja betul. ada cara ya Pak ya.